Ibaratnya, Brandon sedang krisis kepercayaan. Karena sahabatnya sendiri justru menusuknya dari belakang, bahkan itu menggunakan jalur instan. Masalahnya, meski Brandon terlihat dingin enggak punya hati, pada kenyataannya Brandon juga penyayang kayak Mas dan yang lainnya. Brandon dilema karena dia telanjur menyayangi sahabatnya, ucap Ryuna sambil melangkah keluar dari kamar mengikuti rangkulan sekaligus tuntunan Kim. Kim yang menyimak sang istri sudah langsung mengangguk paham. Yang membuat Kim tidak paham, justru kenyataan Rein yang tiba-tiba keluar dari kamar Kalista. "Mbak Ryuna, coba lihat aku," katanya Mbak Ryuna sakti. "Coba ramal aku dari ujung kepala sampai ujung katulistiwa. Gimana nanti aku ke depannya, terus matinya masuk surga apa neraka?" Ucap Rein yang detik itu juga langsung membuat Ryuna diam menatapnya. "Enggak jelas banget," refleks Kim. "Mas Kim ih." Rengek Rein lagi yang kemudian melangkah buru-buru mendekati Ryuna, tapi detik itu juga, Kim langsung membelakangi Ryuna. "Memangnya kamu sudah siap mati?" tanya Kim. Rein langsung panik dan buru-buru menggeleng. "Ya maksudnya, Mas. Lah kok tadi minta diramal matinya masuk surga apa neraka?" balas Kim. "Persiapanlah Mas. Ya paling kalau dikira-kira, dikalkulasi, orang kayak kamu paling masuk neraka," ucap Kim yang pada akhirnya juga yakin. Ia mengangguk-angguk, bahkan meski Rein sudah panik menegurnya. Hei Mas. "Ya jangan gitu dong Mas," rengek Rein. "Jangan gitu gimana? Salat wajib saja kamu sering bolos dan itu pun minta diskon," balas Kim. Rein menghela napas dalam. "Andai pun enggak dapat diskon, paling enggak ongkirnya gratis lah Mas." "Hah? Ongkir ke kuburan, maksudnya?" "Tenang, enggak usah khawatir. Ongkir antar sampai kuburan bahkan liang kuburan, itu aku yang tanggung." Yakin Kim menggebu-gebu saking semangatnya, selain ia yang juga menjadi tertawa. Kim memilih merangkul Ryuna lagi, bermaksud membawanya pergi dari sana. Namun Rein justru tiba-tiba sungkem kepada Ryuna. "Tolong angkat saya jadi murid, Mbak Ryuna," ucap Rein. "Apaan sih? Makin enggak jelas," ucap Kim yang berakhir menertawakan Rein. "Aku serius Mas," rengek Rein yang kemudian sengaja memanggil Kim Unchle, lantaran pemuda beristri itu malah mengabaikannya. Kim membawa Ryuna masuk ke dalam kamar Kalista. Di sana ada Rein dan Sabiru juga, selain Hiera maupun Kalista selaku pemilik kamar. Semuanya tampak sedang belajar bersama, meski sepertinya Sabiru menjadi guru dadakan di sana. "Kamu enggak belajar?" tanya Kim kepada Rein. "Aku sudah pinter, Mas. Guru di sekolah saja sering aku kibulin. Makanya, sekarang aku mau belajar ilmu kesaktian saja." Yakin Kim masih semangat menggebu-gebu. Kim sudah langsung menggunakan telapak tangan kirinya untuk menahan wajah Rein. "Ya ampun Mas. Telapak tangan saja sewangi ini punyamu." Bentar. Ini lagi penyaluran energi positif, ya. Awal-awal biar aku sakti," ucap Rein yang mau-mau saja diperlakukan layaknya kini oleh Kim. Ryuna tersenyum geli dan memilih pamit mengunjungi Brandon ke kamar pemuda itu. Lain dengan Kim yang memilih bertahan menahan wajah Rein dan dikata pemuda itu sebagai bagian dari penyaluran energi positif. "Mas Sabiru, ini anak abis kenapa? Kok mendadak pengin sakti?" tanya Kim kepada Sabiru yang baru saja menghampiri Kalista. Dengan santainya,
Sabiru yang langsung menatap Kim sambil mesem berkata, abis kejedut air kayaknya kepalanya. Makanya otaknya makin cair. Kim langsung terkikik, tapi Boy sang adik sudah memintanya untuk amit-amit. Kalian kenapa, sih? Ini aku serius loh. Rengek Rain mulai merasa frustrasi karena keinginannya belajar kesakitan, benar-benar tidak digubris. Terlebih ketika akhirnya Ryuna datang menggandeng Brandon, semuanya justru kompak masuk ke dalam kamar. Kalista melihat mereka yang sedang mengerjakan banyak tugas sekolah. Mas Sabiru, tolongin dong. Tolong bantu ini, soalnya susah banget. Rengek Hiera benar-benar manja. Terlebih melihat Sabiru yang malah duduk di sebelah Kalista dan menatap kakaknya itu penuh cinta. Mendapati itu, Ryuna sudah langsung menyikapinya dengan tidak nyaman. Hiera, kok auranya enggak positif ya? Ini enggak boleh dibiarin. Jangan sampai ribut sama saudara sendiri, pikir Ryuna yang sudah langsung mendekati Hiera. Yang mana, Dek? Lembutnya sambil merangkul punggung Hiera menggunakan tangan kanan. Selain itu, ia juga sengaja mengelus bahu Hiera yang tetap ia rangkul. Ia sengaja melakukannya agar Hiera fokus kepadanya. Kamu masih sangat muda, Dek. Cinta monye asteris te boleh. Tapi jangan sama yang jelas-jelas saling mencintai dan malah sudah dijodohkan sejak bayi. Doa terbaik buat kamu ya. Kamu kan cantik, pinter, kamu enggak kekurangan apapun. Bismillah, kamu juga dapat jodoh terbaik, batin Ryuna yang mulai mendengarkan setiap keluhan Hiera dengan sabar. Hiera ini gimana? Kamu kan enggak kekurangan gizi dan semua keluarga kita juga enggak ada yang enggak cerdas kecuali Kim Oh Hyun. Masa soal kayak gitu enggak bisa? Malu-maluin ah. Ucap Brandon dan sudah langsung membuat Ryuna maupun yang lain tertawa, kecuali Rain. Mas Brandon kebiasaan. Enggak pernah ngomong, sekalinya ngomong langsung racun. Sebal Hiera. Iya. Lagian ngapain juga Dedi aku dibawa-bawa? Kasihan Dedi, setiap saat telinganya panas mirip Digi asteris Latseta asteris N katanya. Timpal Rain. Di mana-mana yang satu spesies memang jilatnya yang masih satu spesies. Balas Brandon masih sinis, tapi kali ini, ia juga menerima tuntunan Ryuna untuk duduk di sebelah kakak iparnya itu. Hingga kini, Ryuna duduk diapit oleh Hiera dan Brandon. Ya ampun malah bahas spesies. Heran Rain yang perlahan juga bingung. Ia memilih duduk sila di karpet yang ada di sana, di sebelah meja dan kursi yang sedang digunakan untuk belajar. Tapi kalau dipikir-pikir, bapakmu itu masuk ke golongan spesies langka loh, Rain. Ucap Boy dengan entengnya. Hah? Masuk ke spesies langka, maksudnya? Balas Rain sambil menatap punggung Boy yang kebetulan duduk di tempat duduk paling ujung sebelah kiri. Spesies langka gimana? Orang enggak tahu diri, enggak tahu umur, dan enggak tahu semuanya kayak Kim Oh Hyun kan banyak. Cuman khusus Ki Oh Hyun memang kebangetan. Pengennya eksis terus. Aku sampai berpikir, andai ada penghargaan, istri yang seumur hidupnya tabah, itu mamah kamu. Kok iya, sampai nikah dan punya banyak anak? Ucap Brandon benar-benar terdengar nyelekit bahkan di telinganya sendiri. Yang lain apalagi Boy, langsung heboh tertawa. Seumur hidupku, asli aku beneran pengen ngomong itu, tapi aku enggak berani. Ucap Boy di sela tawanya. Lain dengan Kim yang sudah sibuk bilang, amit-amit, sambil mengelus-elus perut Ryuna, meski ia masih belum bisa menyudahi tawanya.
Mas, sudah jangan dielus-elus. Itu yang di perut ngamuk. Tegur Brandon yang sudah paham kelakuan jabang bayi di dalam perut Ryuna. Detik itu juga tawa mereda. Semuanya kompak menyaksikan perut Ryuna dari jarak dekat, dan semuanya dibuat takjub sekaligus tak percaya. Itu kayaknya besok keluarnya, lahirnya gitu maksudnya, beneran langsung loncat dari mulut. Yakin Rain kembali sungkem kepada Ryuna. Namun di balik kehebohan di sana, Kim baru menyadari, hadirnya sang istri mampu membuat semuanya duduk bersama. Dari Brandon yang akhirnya mau bergabung bahkan berbicara dalam kebersamaan. Juga Hyera yang tak sibuk merengek manja kepada Sabiru. Dalam rangkulan Ryuna, Hyera tetap anteng dan hanya sesekali mengomel pada Brandon dan bagi Hyera rese. Mungkin ini yang namanya jodoh terbaik. Hal-hal yang sebelumnya belum bisa aku lakukan, akhirnya bisa terwujud dan itu olehnya, batin Kim yang juga berterima kasih kepada Ryuna, meski ia masih melakukannya serba di dalam hati. Ryuna yang sudah rapi dan menutup kepalanya dengan kerudung merah jambu tengah menatap saksama koleksi lipstiknya di kotak khusus. Pilihannya jatuh pada lipstik warna merah jambu dan ia segera mengaplikasinya ke bibir yang sebelumnya sudah ia beri lip balm. Terdengar suara pintu kamar mandi yang dibuka dari dalam. Kim yang memakai kemeja lengan panjang warna merah jambu selaras dengan pakaian sang istri langsung bengong melihat apa yang tengah Ryuna lakukan di depan cermin rias. Bumil. Bumil ngapain poles-poles bibir begitu? Ucap Kim serius tapi perlahan tersipu. Kedua tangannya yang awalnya berhenti mengeringkan rambut menggunakan kedua tangan sekaligus handuk kecil, kembali sibuk. Ia menghampiri sang istri yang perlahan tertawa kecil sambil menatapnya, meski setelah tepat ditegur beberapa saat lalu, istrinya itu sudah langsung kebingungan. Yang penting bukan warna merah terang, kan? Lagian nanti pun, aku bakalan pakai masker. Ryuna memastikan karena sejak menikah, Kim memang memberinya aturan khusus mengenai lipstik. Karena jika tidak hanya sedang berdua dengan Kim, ia dilarang memakai lipstik warna merah terang maupun merah bata. Tetap saja, rasanya enggak rela, ucap Kim manja dan sengaja menyambar bibir sang istri, menghapus semua lipstik bahkan lip balm dari sana. Ryuna yang awalnya tersenyum pasrah, berangsur mengangguk-angguk sambil menghela napas pelan. Sebab ulah sang suami yang agak barbar, sukses membuat napasnya ngos-ngosan. Kemudian, yang Ryuna lakukan ialah mengambil lip balm yang sudah ia masukkan ke kotak kosmetik khusus dan masih ada di meja. Ia mengaplikasikan lip balm tersebut di bibir sang suami yang masih belepotan lipstiknya, meratakannya, sebelum akhirnya ia juga memoleskan lipstik merah mudanya. Ini kok gini? Protes Kim sudah langsung heboh tertawa. Biar mas enggak iri lagi. Kita sama-sama pakai lipstik. Balas Ryuna di sela tawanya. Tapi aku bukan Rain apalagi Mas Ojan. Balas Kim masih heboh dengan tawanya. Namun beberapa saat kemudian, ia sengaja membingkai wajah Ryuna menggunakan kedua tangannya. Hati-hati, ia menempelkan bibirnya ke bibir sang istri hingga lipstik di bibirnya berpindah sebagian ke bibir Ryuna. Si paling cemburuan, makanya yang di perut posesifnya enggak ketulungan ke papahnya. Lihat, perutku berasa ada debus. Lirih Ryuna sambil mencubit gemas kedua pipi Kim. Suaminya itu hanya tertawa tak berdosa dan tampak sangat bahagia. Sudah ia pastikan, Kim merasa menang karena telah membuat rias bibirnya berantakan. Tapi meski kalian sama-sama pencemburu bin posesif, yang di perut malah langsung anteng kalau mamahnya dan apalagi jalan-jalan, cerita Ryuna terheran-heran. Alah,
Kamu ya, Mas. Caper banget ke mamah. Takut banget saingan sama papa sendiri, ucapnya tak segan mendorong asteris G gemas perut Riuna. Riuna yang langsung tertawa lemas, refleks mencubit gemas pipi kiri Kim. Papahnya kok gitu? Belum keluar sudah didorong-dorong terus. Lagian tuh anak hobi banget ngajak ribut, mirip Ohyan. Gini loh, Mas. Ucap Kim yang kemudian menunduk dan membuat wajahnya berada tepat di depan perut sang istri. Sampai detik ini, perut Riuna seperti ada pertunjukan debus di dalamnya, mirip terguncang gempa tektonik. Namun karena Riuna sudah terbiasa, Riuna sama sekali tidak merasa terganggu. Asal Mas tahu, dari embrio, papa Mas ini manis banget. Kalau Mas nggak percaya, sana tanya Oma sama Opa. Dari awal, Mas sudah jadi kesayangan semuanya, ucap Kim berusaha mengajak sang anak mengobrol. Tahu dari awal Mas sudah jadi kesayangan, kenapa ke anak malah perhitungan? Sudah kasihan, balas Riuna sambil mengelus-elus perutnya menggunakan kedua tangan. Dibalas seperti tadi, Kim sudah langsung tidak bisa menjawab. Ia berangsur meminta maaf. Bukan hanya kepada Riuna, tapi juga kepada anak mereka. Ia sengaja berlutut kemudian mendekap perut Riuna penuh sayang. Ayolah baikan. Kamu jangan debus terus Mas. Seharian ini kan kita mau jalan-jalan, kita nginep di hotel saja, ya. Mau ke puncak apa gimana? Mumpung ada waktu. Bujuk Kim berusaha mengajak sang putra yang masih ada di dalam perut, berdamai. Namun yang terjadi, putranya itu tetap heboh dan sama sekali tidak mau tenang. Gimana aku enggak gemas kalau keadaannya kayak gini, keluh Kim yang kemudian tertawa pasrah. Namun, ia nekat mengabsen perut Riuna yang ia bingkai menggunakan kedua tangan, menggunakan bibirnya. Lipstik warna merah jambu yang sempat menghiasi bibir Kim, seketika berpindah di gamis Riuna dalam wujud cap bibir Kim. Ya sudah, siap-siap, kita berangkat, ucap Riuna sembari meraih handuk kecil dari kepala sang suami. Ia mengeringkan kepala Kim, menyisirnya menggunakan jemari kemudian membenarkan kemeja sang suami terpasang sempurna ketika Kim akhirnya berdiri. Karena sekadar mengancing-kancing pergelangan tangan, atau kancing kemeja bagian tubuh saja, jika sedang manja, Kim selalu menunggu Riuna untuk melakukannya. Pakai lipstik merah saja. Mau pakai masker, kan? Ucap Kim sambil menatap kedua mata sang istri penuh arti, tapi justru berakhir tertawa. Riuna yang langsung tersipu menggeleng tak habis pikir menatap suaminya. Hari ini sampai lusa, benar-benar waktu kita, lembut Kim yang sengaja merapatkan wajah mereka. Ia sengaja menempelkan hidungnya dengan hidung Riuna, sementara kedua tangannya berangsur menahan punggung kepala Riuna. Sampai detik ini Riuna masih kesulitan mengontrol debar hati dan jantungnya. Ia masih belum bisa untuk biasa saja, berhenti tegang dan sampai detik ini sangat sulit ia lakukan. Karena meski sudah menikah, dan mereka sudah terbiasa bermesraan, semua perhatian yang Kim lakukan, bahkan itu ketika mereka tak sengaja ada di tempat yang sama, kemudian mata Kim langsung diam-diam memperhatikannya, itu menjadi momen yang membuat Riuna nyaris gil asteris karena terlalu bahagia. I love you. Lembut Kim yang juga terdengar manja. I love you too. Balas Riuna tak kalah manja, kemudian sengaja mengecup Kim yang kemudian sudah langsung tertawa gemas kepadanya. Kim sampai memeluknya, mengguncangnya ke kiri kemudian kanan, secara berirama. Tak peduli, meski karena ulah Kim itu, yang di perut Riuna makin sibuk asteris kungfu. Semua persiapan sudah selesai. Ada satu koper kecil dan sebuah ransel sedang yang Kim taruh di atas koper.
Sembari menarik koper, Kim menggandeng Ryuna, membawanya pergi. Adik-adik Kim kecuali Brandon, tengah berunding di depan kamar Kalista. Ketiganya yang sama-sama terlihat baru mandi, segera menatap semringah kehadiran Kim dan Ryuna. "Brand, ayo jalan-jalan ke puncak daripada weekend mager di kamar," sergah Boy bersemangat sambil berlari meninggalkan kebersamaan. Dek. Enggak ada yang ajak-ajak, ya? Bas sama Mas mau honeymoon. Kami mau baby moon. Heboh Kim ketar-ketir. Gagal sudah rencana mesra-mesraannya karena keempat adiknya terancam ikut. Lihat saja, setelah digedor pintunya cukup lama, Brandon yang juga baru mandi, sudah langsung mengangguk kaku setelah Boy mengabarkan bahwa Kim dan Ryuna mengajak semuanya liburan bersama ke puncak. Memangnya siapa sih yang ajak? Kalian yang memaksa ikut, lirih Kim lemas, dan semuanya termasuk Ryuna sudah langsung menertawakannya.